Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Kiranya Tuhan menyentuh, menyapa, melawat hidup saudara dengan sentuhannya yang luar biasa. Kita hendak berbicara mengenai globalisasi informasi yang membuat dunia kita menjadi semakin mengecil. Karena dengan mudah sekarang kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Kita bisa menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dalam sekejap mata di layar televisi kita. Tapi globalisasi informasi ini dalam kaitannya dengan gereja yang hendak kita bicarakan, membuat jemaat terbuka kepada bermacam-macam liturgi ibadah dari semua aliran. Kalau gembala tidak terus belajar, bisa saja jemaat yang suka belajar lebih tahu kebenaran firman Tuhan lebih banyak dari gembalanya. Menjamurnya tempat ibadah membuat jemaat gereja tinggal pilih saja gereja yang disukai. Sudah tentu kita bicara dalam konteks gereja besar, di mana kita bisa hadir melihat gereja di mana-mana dan kita bisa tinggal pilih saja gereja mana yang kita suka. Benarkah demikian? Pertimbangan praktis seringkali menjadi pilihan kita, yaitu gereja yang dekat dengan rumah kita hadir di situ. Atau yang lain, karena ada keterkaitan dengan doktrin dan suku yang sudah dulu dipraktekkan, tetapi sekarang sudah menipis. Pindah gereja sudah lazim sekali. Ada juga jemaat yang memilih apakah ibadahnya bergaya kontemporer dengan lagu-lagu masa kini, dalam suasana meriah, sukacita, mewah, memanfaatkan semua kecanggihan teknologi media, dikelola sesuai manajemen modern, atau bergaya tempo dulu yang khidmat dan tenang, mengikuti liturgi yang sudah dipakai sejak lama. Yang kontemporer menggambarkan pelayanan gereja yang relevan, up to date, sesuai zamannya. Sedangkan yang tempo dulu menggambarkan gereja sebagai lembaga yang solid, kokoh, tidak tergerus oleh perubahan zaman, dependable. Hubungan jemaat dengan gembala juga mengalami perubahan. Gembala dipandang sebagai chef di dapur atau sebagai dokter yang dicari kalau sakit saja atau kalau ada masalah. Selebihnya, jemaat mampu mengelola kehidupan imannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menurut saya ada 3 sikap jemaat terhadap gereja masa kini. Yang pertama, mereka memandang ibadah sebagai restoran. Maaf ya, kalau kita makan di restoran, kita hanya pesan makanan yang kita suka, yang paling enak menurut selera kita. Harga tidak masalah, yang penting enak, dapat dinikmati. Atau seperti orang nonton film di bioskop atau TV. Ibadah menjadi sarana entertainment. Kalau satu channel tidak disukai, tinggal tekan channel yang lain. Orang nonton film di bioskop atau di TV sesuai jenis film yang disukainya. Film action, drama, horor, sejarah, atau yang romantis. Kenikmatan dan selera adalah tolok ukur pilihan. Apakah itu menjadi tolok ukur saudara untuk menentukan gereja mana yang saudara hadiri, ibadah mana yang saudara suka? Ada jemaat yang memandang ibadah gereja seperti itu yang pertama. Yang kedua, memandang ibadah sebagai supermarket. Sekali lagi mohon maaf. Begitu banyak barang yang ditawarkan,
dan produk sama dipasang berderet-deret menghabiskan ruang hanya agar menarik pandangan mata pengunjung. Keinginan akan timbul melalui mata, melalui pandangan. Karena itu etalase dibuat semenarik mungkin supaya orang suka dan mau membeli. Filosofinya, pemilik supermarket, kami menyediakan semua kemungkinan. Silakan ambil sesuai keperluan. Tapi ada yang terhanyut karena indahnya pemandangan, sampai-sampai barang yang tidak diperlukan dibeli juga. Ada jemaat yang bersikap seperti itu terhadap ibadah. Maksudnya, saya hanya ambil yang perlu-perlu saja, yang cocok dengan kebutuhan saya, yang saya inginkan. Selebihnya tidak usah diambil. Keperluan pribadi atau keluarga sering mendorong jemaat untuk beribadah. Dan kalau sakit mengharapkan kesembuhan, kalau ada masalah mengharapkan solusi. Kata-kata pengkhotbah dicermati, lalu kalau ada satu kalimat saja yang strike istilahnya, seperti ikan yang menyambar umpan, strike, tertangkap oleh pancing, itu dianggap sebagai satu pewahyuan dari Tuhan. Lalu pengkhotbah yang doanya pasti dijawab Tuhan, didatangi berbondong-bondong. Apalagi ada promosi diri dari pengkhotbah, mungkin oleh panitia, begitu meyakinkan sehingga jemaat yakin di dalam doa pengkhotbah ada berkat Tuhan. Apa saja yang dikatakan, gerak-gerik dari pengkhotbah itu dicermati lalu mau ditiru. Sumber berkat dipikir diyakini ada di tangan pengkhotbah. Lalu doa harus disertai dengan penumpangan tangan. Kalau tidak sampai ditumpangin tangan, berkat tidak mengalir. Pandangan yang ketiga, ibadah menjadi kesempatan untuk mereview kehidupan, menjadi orientasi dalam perjalanan hidup agar tidak keluar jalur, menjadi sumber inspirasi untuk memperkaya kehidupan, membekali langkah-langkah berikutnya, menjadi petunjuk terhadap amanah yang Tuhan ingin kita laksanakan. Ibadah adalah tempat kita belajar, sekolah untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya, menerima petunjuk dan tugas, dan mengenal sesama kita agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kurikulumnya Alkitab yang mengajarkan tentang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hubungan gembala dan jemaat menyatu sebagai satu komunitas, sehingga dia dapat bertugas sebagai mentor, coach, spiritual director. Dalam gambaran ini kita katakan kehidupan sebagai perjalanan iman yang kita jalani bersama. Sebagai kesimpulan, apa pandangan saudara tentang ibadah di gereja? Yang pertama, sebagai restoran. Yang kedua, sebagai supermarket. Atau yang ketiga, sebagai satu perjalanan hidup bersama-sama dalam komunitas anak-anak Tuhan, merayakan kebersamaan kita dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, memimpin kita untuk memilih apa yang terbaik. Untuk alasan-alasan praktis kita dapat mengerti. Tetapi jangan dilupakan bahwa ibadah itu menjadi sarana yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskan hari Sabat menjadi harinya Tuhan. Sehari dalam seminggu mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kepada Tuhan menjadi titik pusat dari semua aktivitas lainnya sepanjang hari, sepanjang minggu yang lain. Hari dari Senin
Kalau orang Israel dari Minggu sampai dengan Jumat, kalau kita dari hari Senin sampai dengan Sabtu, maka titik pusatnya ada di hari Minggu, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menemui saudara ketika saudara beribadah kepadanya dengan hati yang tulus, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menemui saudara dan saudara juga akan bertemu dengan Dia. God bless you.